mengetahui bahwa setiap tanggal 1 Oktober adalah hari peringatan kesaktian Pancasila. Hal ini sebaiknya agar tidak menjadi peringatan yang bersifat seremonial semata, akan tetapi harus substansial. Kenapa? Pancasila sebagai ideologi negara kita saat ini ingin dilumpuhkan kesaktiannya, dikatakan tidak relevan, bahkan ingin diganti dengan ideologi lain oleh kelompok dan golongan tertentu. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tentu tidak. Kita perlu menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah benar Pancasila sudah tidak relevan? Jika benar, apakah harus diganti? Tentu tidak. Analogi sederhananya seperti ini. Ketika kita punya masalah dengan sang doi, apakah yang diselesaikan hubungannya? Tentu tidak. Yang diselesaikan adalah masalahnya. Dalam konteks Pancasila pun demikian, bukan Pancasila yang harus diganti, akan tetapi sebab-sebab yang membuat Pancasila tidak relevan itu yang harus diperbaiki. Kemudian tinggal bagaimana kita sebagai warga negara mampu mengimplementasikan Pancasila sehingga dapat menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam mengimplementasikan Pancasila, maka peran perempuan sangat penting. Perempuan memiliki peran yang sangat vital, sebab Pancasila setidaknya generasi bangsa ke depan berada di tangan perempuan. Bagaimana mungkin? Kita bisa melihat kepada sejarah bahwa perempuan pernah ikut berkontribusi melahirkan Pancasila saat proses persiapan kemerdekaan. Raden Ayu Maria Ulfah dan Raden Ngaten Siti Sukartini Sunario. Beliau adalah dua tokoh perempuan yang duduk di BPUPKI. Hal ini perempuan dipandang ikut berpartisipasi mewujudkan kemerdekaan yang dilandasi cita-cita dan semangat persatuan. Pada zaman sekarang kita dikenalkan Pancasila melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Namun hal tersebut rasanya masih belum cukup. Sekolah memberikan pemahaman tentang Pancasila terhadap anak dan pemuda di zaman sekarang ini. Maka dari itu, keluarga adalah lingkungan utama setelah sekolah. Jika di sekolah anak diberikan pendidikan tentang pengertian Pancasila, maka di rumah anak harus diajarkan implementasinya tentang bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu perempuanlah yang berperan besar dalam sekolah Pancasila itu. Karena ilmu, nilai yang diberikan ibu terhadap anak akan menjadi dasar dan acuan anak dalam bersifat dan bertingkah laku. Maka seorang ibu harus menguatkan bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap anak sehingga membentuk generasi yang berkarakter Pancasila. Hal lain yang menguatkan bahwa Pancasila generasi bangsa berada di tangan perempuan, yang kita bisa buktikan dengan 5 sila Pancasila yang mana setiap silanya membahas tentang seorang perempuan. Langsung saja, cekidot. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir ini memuat tentang membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap hormat menghormati, mengembangkan nilai kerukunan dan saling menghormati. Hal ini tidak akan tercapai apabila fungsi domestik dan eksternal perempuan tidak jalan. Jangankan antar umat beragama yang berbeda, antar umat yang sama, semisal dalam Islam soal model hijab yang berbeda, cara berpakaian, cara beribadah. Hal itu bisa memicu ketidakharmonisan jika tidak mengedepankan kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butirnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, tanpa membedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Butir ini menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka dari itu, bukti mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, maka di sini adalah peran perempuan adalah sebagai madrasah pertama bagi anak. Tentu makin berbahaya jika perempuan mengajarkan anak-anaknya tentang paham yang radikalisme dan fanatisme buta. Itu artinya sama saja memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu butirnya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, yang mana ketika membahas keterkaitannya dengan perempuan adalah jumlah keterwakilan perempuan di kabinet kerja Jokowi sekarang ini lebih banyak dibandingkan pada kabinet-kabinet sebelumnya.
Ini menunjukkan perempuan makin dihargai dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kaum pria. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amat jelas, perempuan dan laki-laki harus mendapat manfaat keadilan dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Memperjuangkan sila-sila dan butir Pancasila bukanlah hal yang mudah, butuh waktu, terus-menerus, dan perlu adanya yang saling mengingatkan. Namun kita telah sepakat bahwa Pancasila menjadi bentuk terbaik dasar kita bernegara. Dari itu, agar Pancasila tidak hanya menjadi sila-sila tanpa makna dan meaning dalam implementasinya, maka kita semualah yang harus ikut menjaga dan ikut mewujudkan keluhuran dan kesaktiannya, terutama kaum perempuan, agar tidak melulu tentang pupur, dapur, kasur, dan sumur saja.